Kalau kita tidak melakukan sesuatu sekarang, maka kemungkinan 5-10 tahun lagi kita akan berada di tempat yang sama, baik secara kemampuan berpikir, skill, finansial, bahkan fisik kita. Ketika kita ingin berubah, maka kita harus melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Nah, tapi kita juga harus tahu skill apa yang kita butuhkan sehingga tercapailah perubahan itu. Nah, di video kali ini aku akan bahas satu skill yang aku rasa di tahun 2025 ini akan sangat membantu kita untuk berubah. Skill apa itu? Ya, storytelling. Storytelling ini adalah bagaimana kita menyampaikan suatu cerita kepada pendengar. Hampir di setiap lini kehidupan kita di era modern ini menggunakan skill ini. Storytelling ini bukan cuma tentang mendongengkan suatu kisah atau cerita. Lebih dari itu, storytelling ini adalah bagaimana kita menggabungkan antara fakta dengan cerita, sehingga ketika kita menyampaikan kepada pendengar, pendengar itu menjadi tertarik untuk menyimak apa yang kita sampaikan. Dalam dunia pendidikan, guru harus menyampaikan materinya dengan storytelling yang baik. Nah, apabila guru memiliki kemampuan storytelling yang baik, maka siswa akan lebih tertarik untuk memperhatikan dan menyimak segala sesuatu yang disampaikan oleh guru. Dalam dunia bisnis, storytelling ini digunakan oleh pemimpin perusahaan untuk menyampaikan produknya kepada audiens. Dan salah satu ajaibnya storytelling ini adalah hampir setiap konten yang kita lihat di sosial media, baik itu Instagram, TikTok, bahkan YouTube, menggunakan skill storytelling. Nah, coba kalian perhatikan lagi. Selama seharian ini kalian scroll HP, ada berapa banyak konten storytelling yang kalian lihat? Mungkin 90% dari konten yang kita lihat itu menggunakan skill storytelling ini. Kita semua pasti mengenal Steve Jobs. Steve Jobs ini pendiri Apple. Dia pernah mengatakan bahwa the most powerful person in the world is a storyteller. Dan mungkin kita semua setuju dengan pernyataan dari Steve Jobs ini. Karena kita bisa menyaksikan bagaimana Steve Jobs itu mempresentasikan produk-produk Apple-nya kepada audiens, dan hampir semua audiens itu terpukau dengan bagaimana Steve Jobs mempresentasikan produk-produknya. Skill yang digunakan Steve Jobs ini adalah skill storytelling. Setelah kita tahu bahwa skill storytelling itu penting, maka akan timbul pertanyaan di benak kita bahwa apa yang harus saya lakukan untuk mulai belajar menjadi seorang storyteller. Hal pertama yang kita lakukan ketika ingin belajar menjadi storyteller adalah mendengarkan. Kenapa harus mendengarkan? Karena dengan mendengarkan, kita jadi paham bagaimana kita ingin didengarkan oleh orang lain. Ketika kita sering mendengarkan orang bercerita atau berbicara, maka kita punya contoh bagaimana kita ingin didengarkan oleh lawan bicara kita. Kita tentu punya seseorang yang kita tidak sukai bagaimana cara penyampaiannya atau penyampaian informasi kepada lawan bicaranya. Nah, jangan sampai ketika kita bercerita kepada seseorang, kita menyampaikan cerita itu dengan cara yang kita sendiri tidak suka dengan penyampaian dengan cara itu. Yang kedua adalah belajar menulis. Mungkin hampir semua skill itu dimulai dari belajar menulis. Kenapa demikian? Karena dengan menulis kita jadi tahu cerita yang kita sampaikan itu kualitasnya seperti apa. Apakah sudah masuk dalam kriteria cerita yang menyampaikan tujuannya dengan tepat atau tidak. Nah, selain itu, tulisan kita juga dapat menjadi skrip atau panduan kita dalam menyampaikan cerita itu, supaya cerita kita itu tidak melebar kemana-mana dan tujuan utama dari cerita kita tersampaikan kepada pendengarnya. Dan pahami bahwa skill storytelling ini bukan skill yang mudah. Mungkin ada dari teman-teman di sini yang sehari-harinya curhat kepada sahabat atau temannya. Berbicara secara personal itu merupakan hanya sebagian kecil dari kemampuan storytelling ini. Coba teman-teman bercerita tapi di depan kamera. Nah, teman-teman pasti akan merasa kesusahan ketika teman-teman tidak memiliki lawan bicara.
Nah, ini merupakan salah satu tantangan dari kemampuan storytelling ini. Dalam pembuatan video ini saja, aku membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam di depan kamera dan mengulang setiap segmennya untuk menghasilkan video dengan durasi 5-10 menit saja. Nah, ini membuktikan bahwa kemampuan storytelling itu bukan hal yang mudah untuk dikuasai. Jadi ketika kita mengalami kesusahan, itu adalah hal yang sangat-sangat wajar. Banyak dari orang yang belajar tentang storytelling ini merasa bahwa kemampuan storytelling ini adalah kemampuan yang mudah. Bisa berbicara di depan kelas, menjadi seorang public speaker, ikut organisasi-organisasi yang berkecimpung dalam public relation, kemudian merasa bahwa kemampuan storytelling ini sudah mereka kuasai dan kemampuan mereka sudah mumpuni. Padahal semua yang aku sebutkan tadi itu tidak menjamin kita memiliki kemampuan storytelling yang bagus. Aku adalah seorang guru dan tentu aku sering bicara di depan kelas dan bercerita di depan kelas. Tapi ketika aku berada di depan kamera dan bercerita, kemampuan mengajarku di depan kelas itu sama sekali tidak berguna. Aku merasa sangat-sangat kesusahan. Nah, tapi aku juga berpikir bahwa merasa kesusahan itu adalah hal yang wajar, dan ketika aku merasa kesusahan, maka aku tahu bahwa diriku berada di jalan yang benar. Nah, teman-teman, jadi salah satu tujuanku membangun channel ini adalah selain supaya hidupku menjadi lebih produktif, juga sebagai sarana untuk melatih kemampuan storytelling. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa ketika kita menyampaikan suatu cerita dengan bahasa yang lebih intelek, itu membuat kita menjadi terlihat semakin keren. Padahal inti dari storytelling itu bukan pada bahasa yang digunakan, tapi bagaimana kita menyampaikan suatu cerita dengan bahasa yang paling sederhana yang bisa dipahami oleh pendengarnya. Untuk mulai merubah diri kita menjadi orang yang lebih percaya diri, maka kita harus memahami bahwa skill storytelling ini adalah skill yang sangat penting. Maka dari itu, mari kita sama-sama belajar untuk mengembangkan skill storytelling kita sehingga kita tidak stuck di sini. Setidaknya kita memiliki satu skill yang bisa kita banggakan dan skill itu bisa kita pelajari. Perlu dipahami juga bahwa skill storytelling ini tidak bisa dipelajari dalam waktu semalam. Butuh waktu lama untuk bisa dan terbiasa menguasai skill ini. Nah, mungkin belajar menguasai skill storytelling ini bisa teman-teman masukkan ke dalam list resolusi 2025 teman-teman. Mungkin juga ada dari teman-teman yang setelah menonton video ini kemudian tertarik untuk belajar storytelling dan menguploadnya di sosial media, bisa tag aku di bawah dan kita akan belajar sama-sama ya. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, boleh bantu aku share ke teman-teman yang lain. Aku merasa bahwa setiap dari kita itu ingin beranjak dari tempat kita berada sekarang menjadi lebih baik lagi. Tapi kita bingung skill apa yang kita butuhkan untuk menjadi orang yang berbeda. Maka mungkin ini adalah rekomendasi skill yang perlu kita pelajari. Mungkin sekian dari aku. Sampai jumpa di episode berikutnya dan bye-bye.